Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gini Fitri Piranti dari kelas 4 SDN Ciodeng, Kecamatan Baleendah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan tantangan bulan April, yaitu jurnalistik mewawancarai pekerja. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi sayang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Gini Fitri Piranti dari tim Jelita SDN Ciodeng. Hari ini saya ingin melakukan wawancara seputar pekerjaan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas tantangan literasi dan numerasi pada bulan April. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancara selama beberapa menit ke depan? Boleh, mangga. Sebelum kita mulai, boleh kami tahu nama lengkap dan tempat Ibu bertugas saat ini? Nama saya Bidan Dea Raisa. Saya kebetulan bidan swasta dan saya praktek di daerah Ciodeng, RT 1 RW 8. Sejak kapan Ibu menjadi bidan? Kurang lebih Ibu sudah 14 tahun menjadi bidan. Apa yang mendorong Ibu memiliki profesi ini? Yang mendorong sebenarnya dulu kemauan orang tua, tapi setelah memang Ibu kuliah dan memang Ibu mempelajari mengenai kebidanan, ternyata sangat mengasihkan nih. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang bidan, Bu? Tugas bidan terutama untuk mensejahterakan kesehatan ibu, terutama untuk ke ibu dan ke anak, ya. Layanan apa saja yang biasanya diberikan oleh bidan kepada masyarakat? Apakah hanya menangani persalinan atau juga mencakup pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan KB? Sebenarnya banyak. Untuk tidak hanya persalinan, ada KB, imunisasi, terkadang kayak misalkan berobat juga ada yang bayi, ada yang dewasa, juga ada yang berobat ke sini. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam pekerjaan ini, Bu? Tantangan terbesar di saat kita rasa pasien mau bersalin itu mau persalinannya normal, tapi qadarullah di luar kendali kita tiba-tiba ada perdarahan atau yang perlu harus tindakan kita cepat. Nah, itu tantangannya. Sebisa mungkin kita harus bisa menghandle segala tantangan itu, kesulitan yang terjadi. Bagaimana Ibu menghadapi situasi darurat saat proses persalinan? Yaitu kalau misalkan memang kita selagi kita punya kemampuan skill di saat kita menghadapi kegawat daruratan, kita harus sebisa mungkin segala ilmu mengenai kebidanan harus kita langsung praktekkan ke pasien. Tapi kalau memang kita udah berusaha dan memang masih saja terjadi misalkan perdarahan atau apa, ya kita rujuk. Karena biar demi keselamatan nyawa ibu dan bayinya, jadi kita lebih baik rujuk. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan selama menjadi bidan? Banyak yang sangat berkesan di saat kita beres nolong persalinan, terus ibunya sehat, bayinya lahirnya sehat, terdengar suara tangisan bayi yang sangat kencang, kuat. Itu yang sangat paling berkesan bagi ibu. Apa harapan Ibu terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di masa depan? Agar lebih banyak lagi bidan-bidan yang kompeten. Tidak hanya itu, kita harus terus dan terus menggali ilmu, jadi terus melanjutkan kuliah, karena memang sekarang pendidikan terutama untuk bidan praktek itu harus S1 dan profesi, jadi terus menggali ilmu dan melanjutkan kuliah. Apa saran Ibu untuk generasi muda yang ingin menjadi bidan?
Yang pertama harus giat belajar karena memang tidak mudah menjadi bidan itu. Yang kedua tidak hanya sampai D3 karena sekarang harus kalau mau buka praktek itu harus sampai profesi. Jadi tetap semangat, terus lanjutkan kuliah dan nggak boleh jijian karena bidan itu yang selalu mengelola kayak darah, nolong persalinan, ya megang bayi baru lahir. Jadi nggak boleh jijian gitu. Terima kasih banyak atas jawaban dan cerita yang telah Ibu bagikan. Semoga Ya. Ibu selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan tugas mulai sebagai jadi bidan, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya, Neng. Sekian laporan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.